Saya ingin memperkenalkan Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence. Nah, jadi Malcolm Baldrige Criteria ini adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendiagnose atau mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit kerja, baik yang berorientasi profit ataupun non-profit. Pada gambar ini menunjukkan kerangka dari kriteria Baldrige untuk mengukur performance. Oke, dari perspektif sistem yang ada. Kalau dilihat dari urutan angka, yaitu adalah dimulai dari leadership. Oke, lalu dilanjut kepada strategic planning, lalu kepada customer and market focus, lalu pengukuran, analisa, dan manajemen pengetahuan. Lalu juga dilihat dari workforce focus atau fokus kepada workforce, lalu juga kepada proses manajemen, dan baru terakhir kepada result atau hasil. Kriteria penilaian yang digunakan dalam metode Malcolm Baldrige ini adalah leadership, strategic plan, customer and market focus, measurement and analysis knowledge management, workforce focus, process management, dan result. Vincent Gaspers menyatakan pada dasarnya kriteria Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence ini punya karakteristik. Yang pertama, kriteria yang berfokus pada hasil-hasil, kriteria yang tidak menentukan dan dapat disesuaikan. Kriteria jenis ini dibuat berdasarkan syarat-syarat pada orientasi hasil. Selain itu juga kriteria yang mendukung perspektif sistem untuk mempertahankan kesesuaian sasaran lingkup organisasi, dan kriteria yang mendukung diagnosis penilaian berdasarkan sasaran. Adapun pendekatan yang digunakan untuk implementasi kriteria Malcolm Baldrige adalah menggunakan konsep ADLI, yaitu sebuah akronim. Hanya adalah approach, D-nya deployment, L-nya learning, dan I-nya adalah integration. Pertama, approach atau pendekatan. Mengacu kepada cara yang digunakan untuk melaksanakan prosesnya, kesesuaian metode yang digunakan, lalu efektivitas penggunaan metode, lalu sejauh mana pendekatan itu bisa dilakukan berulang berdasarkan data dan informasi yang terpercaya. Yang kedua adalah deployment, penyebar luasan. Pendekatan diterapkan dalam menjawab persyaratan item yang relevan dan penting bagi perusahaan, lalu diterapkan secara konsisten dan digunakan oleh unit kerja yang sesuai dengan pembagiannya, itu yang dimaksud. Yang ketiga adalah learning, pembelajaran. Menyempurnakan pendekatan melalui siklus evaluasi dan improvement atau peningkatan. Lalu mendorong perubahan yang bersifat terobosan inovasi, saling berbagi penyempurnaan dan inovasi antar unit, dan proses lainnya yang relevan dalam perusahaan. Yang keempat adalah integrasi, keterpaduan. Pendekatan selaras dengan kebutuhan perusahaan yang diidentifikasi dalam persyaratan item kriteria. Lalu sistem pengukuran, informasi, dan peningkatan saling melengkapi antar proses dan unit kerja. Rencana, proses hasil analisa, pembelajaran, dan tindakan diharmonisasikan antar proses dan unit kerja untuk mendukung tujuan perusahaan. Dalam slide ini ditunjukkan kategori point values dari 7 hal yang tadi disampaikan.
yaitu leadership 120, strategic planning, customer focus, workforce focus, operation focus, itu masing-masing 85. Lalu measurement, analysis, and knowledge management di angka 90, dan hasilnya di angka 400. Sehingga total poinnya adalah 1000. Nah, setelah dihitung dari masing-masing poinnya, nah, maka bisa dilihat kategori organisasi berdasarkan hasil total poinnya. Kalau di kriteria 0 sampai 275 itu early deployment. 276 sampai 375 early result. 376 sampai 475 early improvement. 476 sampai 575 good performance. 576 sampai 675 emerging organization leader. 676 sampai 775 organization leader. 776 sampai 875 benchmark leader. Dan 876 sampai 1000 world leader. Nah, jadi berdasarkan kriteria lalu diskor total poinnya, nah kita bisa mengkategorikan perusahaan atau lembaga dalam kategori organisasi seperti ini. Oleh karena itu, jika kita bicara tentang bagaimana membangun sebuah bisnis, nah maka kita juga harus mempelajari bagaimana keunggulan proses bisnis itu sendiri. Nah, di sini ada 5 prinsip untuk menuju keunggulan proses bisnis. Dimulai dari people excellent, yang kedua performance excellent program, yang ketiga adalah prosesnya excellent, yang berikutnya adalah product excellent, dan tentunya akan menghasilkan profitability yang excellent. Mengapa dimulai dengan people excellent? Karena pada dasarnya adalah apapun kegiatan bisnis, baik profit maupun non-profit, kita perlu bicara tentang orang. Sumber daya yang memang mampu untuk mulai memplanning, mengerjakannya, sampai ke proses kontrol, improvement, dan seterusnya. Maka penting sekali itu yang namanya orang, manusia yang kita persiapkan, lalu juga dilatih untuk supaya menghasilkan yang excellent. Yang berikutnya adalah performance excellent. Tentunya ketika orang-orang yang excellent ini akan menunjukkan performance atau performansi yang excellent melalui tentunya ada trainingnya, seminarnya, workshopnya, penilaiannya, sehingga make sure meyakinkan bahwa prosesnya excellent. Kalau sudah people-nya bagus, performansinya bagus, prosesnya bagus atau excellent, maka akan menghasilkan produknya. Produk ini bisa mengandung barang maupun jasa. Nah, ketika produk yang dihasilkan, baik barang maupun jasa, ini excellent, tentu ketika kita bicara tentang profit, ada pelanggan-pelanggan yang puas, sehingga akan terus-menerus menggunakan baik barang maupun jasa. Maka dari sisi bisnis, tentu akan menghasilkan profit yang sesuai dengan harapan. Ya, dalam waktu sekarang ini saya juga mau coba menceritakan mengenai sebuah contoh. Ini sebuah visi dari perusahaan bengkel Nawilis. Visi bengkel Nawilis adalah jaringan pemeliharaan dan perbaikan mobil kelas dunia. Mari kita lihat satu-satu. Kata jaringan, untuk bisa memiliki jaringan yang baik, maka bengkel Nawilis ini harus memiliki SOP atau Standard Operational Procedure. Kata pemeliharaan mobil, kalau kita bicarakan pemeliharaan mobil, maka apa yang terlintas dalam pikiran kita? Oke, betul. Servis, ganti oli, tune up, cuci, spuring, balancing, salon, ganti aki, dan seterusnya.
Bengkel Nawilis harus dapat menyediakan layanan tersebut dengan baik. Kata perbaikan mobil, apa yang terlintas dalam benak Anda? Oke, perbaikan bodi, jok, audio, AC. Maka bengkel Nawilis harus dapat menyediakan jasa layanan tersebut dengan baik. Kata kelas dunia, apa yang terlintas dalam benak kita? Fasilitas oke, onderdil oke, kemampuan bahasa Inggris, maka bengkel Nawilis harus memiliki kesemuanya. Dari sharing ini, maka kita bisa simpulkan bahwa kegunaan visi bukan hanya sekedar agar kita mengetahui arah usaha, tetapi juga bisa membantu kita menjawab kualitas apa yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut, agar visi tersebut dapat direalisasikan. Mengkaitkan kembali atau mengintegrasikan kembali antara visi, misi yang dibutuhkan serta nilai-nilai di organisasi dengan perspektif dalam Malcolm Bowridge Criteria for Performance Excellence. Tentu kriteria yang tadi sudah kita bahas sebelumnya dikaitkan dengan prinsip-prinsip excellent untuk membuat proses bisnis ini berjalan dengan baik. Maka di sini saya mau menyampaikan terkait dengan adanya 6 perspektif untuk mengkaitkan antara visi misi, lalu juga terkait dengan 5 prinsip menuju keunggulan proses bisnis, termasuk juga dari Malcolm Bowridge Criteria for Performance Excellence. Yang pertama adalah terkait dengan perspektif kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Jadi, apa yang harus dijawab? Faktor-faktor kepemimpinan yang harus ditetapkan atau ditingkatkan agar mampu mengelola organisasi menuju peningkatan keunggulan kinerja bisnis dan CSR. Nah, lalu berikutnya perspektif sumber daya manusia. Apa faktor-faktor pertumbuhan dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan proses, produk, layanan, pelanggan, dan pemegang saham. Ketiga, perspektif proses bisnis internal. Apa proses-proses yang harus diperbaiki atau ditingkatkan untuk mampu menghasilkan karakteristik produk dan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencapai 100% kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Perspektif keempat yaitu produk dan layanan. Apa karakteristik dari produk dan layanan yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencapai 100% kepuasan pelanggan. Yang perspektif berikutnya, yang kelima, adalah perspektif pelanggan. Apa kebutuhan pelanggan yang harus dipenuhi untuk memenuhi 100% kepuasan pelanggan? Yang berikutnya, yang terakhir adalah perspektif pasar dan finansial. Apa hasil-hasil penjualan pangsa pasar finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pemegang saham? Untuk masing-masing perspektif ini, tentu harus ada sasaran dalam 5 tahun, lalu tujuan-tujuan dalam 1 tahun, lalu ada indikator kinerja kunci, KPI, lalu ada target-target kinerja, dan tentunya ada program-program keunggulan kinerja. Saya ingin juga menunjukkan sebuah format umum Master Improvement Story berdasarkan Malcolm Bowridge Criteria for Performance Excellence. Dimulai dari visi misi dan nilai-nilai. Lalu perspektifnya di sini ada kepemimpinan dan tanggung jawab sosial, lalu sumber daya manusia,
proses bisnis internal, produk layanan, pelanggan, pasar dan finansial, lalu perspektif. Dalam kepemimpinan, kita bisa bagi menjadi dua, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Nah, ini ada ukurannya, ada sasarannya, ada targetnya, dan juga inisiasi-inisiasi. Berikutnya, ada bagian sumber daya manusia. Contoh yang bisa dibuat, contohnya diklat, ya, pendidikan dan latihan, reward and recognition. Nah, tentu harus ada KPI atau ukuran, sasaran, target dalam 5 tahun mendatang, serta inisiatif. Dilanjutkan dengan proses bisnis internal, ya. Baik mau jasa maupun barang, ada ukurannya, sasarannya, targetnya selama 5 tahun, inisiatif-inisiatif. Lalu produk dan layanannya terbagi jadi dua, di situ ada produknya, lalu ada layanannya. Masing-masing harus ada ukuran, sasaran, dan target, serta inisiasi. Lalu pelanggan. Pelanggan pun perlu diukur dalam arti baik jumlahnya, kebutuhannya, sasarannya selama target sekian tahun mendatang. Oke, termasuk tren-tren yang dilihat dari sisi pelanggan. Lalu ada pasar dan finansial. Ya, pasar dibagi menjadi pasar dan juga finansial. Finansial ini kita punya target, misalnya profitnya berapa gitu ya, terus pasar yang kita mau jangkau dari market share-nya berapa. Nah, itu pun juga menjadi ukuran, sasaran, dan target. Dan tentunya bahwa baik KPI, sasaran, target, inisiatif di situ adalah terkait program-program peningkatan keunggulan dari kinerja. Sehingga kalau dilihat dari sini, ini akan memudahkan ketika nanti kita akan menghitung sampai kepada skor, sampai target mana yang ingin kita capai. Dalam slide ini disampaikan desain keunggulan proses bisnis berdasarkan Malcolm Borough Criteria for Performance Excellence. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ini adalah 5 P ya untuk mencapai keunggulan proses bisnis. Ada People Excellent, Performance Excellent Program, Process Excellent, Product Excellent, menghasilkan profitability. Lalu di sini ada 7 kriteria ya atau kategori di sini ya dari Malcolm Borough, yaitu dari kepemimpinan, lalu juga perencanaan strategik, lalu juga fokus pada pasar dan pelanggan, pengukuran analisis dan manajemen pengetahuan, fokus kepada sumber daya manusia, lalu manajemen proses, dan terakhir adalah result. Nah, kalau dilihat seperti ini, ya, ada yang terkait kita membahas dari sisi inputnya dikendalikan oleh pemimpin, lalu juga harus ada penetapan kriteria pengukuran analisis kinerja di kategori 2 dan 4, lalu juga untuk sumber daya manusianya harus juga dicari yang excellent dan juga bisa menghasilkan performance yang excellent, didukung dengan proses yang benar sehingga prosesnya excellent, tentu hasilnya akan kita lihat dalam hasil produknya maupun hasil dari keuntungannya. Dan ketika proses ini kan akan berlangsung secara terus-menerus dan akan bisa dibantu juga yang disebut dengan model bisnis kanvas. Ya, ada pembahasan sendiri khusus bisnis kanvas model. Ya, dalam slide ini menunjukkan salah satu contoh kasus. Ya, dimulai dari di sini ada identifikasi pasar dan pelanggan, lalu ada kepemimpinan, lalu ada penerapan kriteria pengukuran serta rencana strategik,
people management, manajemen proses, dan kepada hasil. Tentu didukung dengan proses 5P, ya, people excellent, performance excellent program, process excellent, product excellent, dan profitability. Ada beberapa perkembangan yang kita lihat dari contoh di sini, yaitu adalah dulu tidak ada dokumentasi standar operation pekerjaan, sekarang sudah ada. Itu terkait dengan manajemen proses. Dulu rekrutmen seleksi itu buruk, tidak ada training. Sekarang jiwa memuaskan konsumen, mengelola supir secara profesional, dengan kompetensi yang baik, dengan individual development yang plan yang baik, lalu juga dari beberapa opsi pemegang saham. Itu dari sisi people management. Lalu untuk penetapan kriteria pengukuran serta rencana strategi, fokus kepada 3 hal, yaitu target market, finansial, people management, dan juga internalisasi semua karyawan. Nah, ini bisa terjadi kalau kepemimpinannya ini benar. Dalam arti filosofi bisnisnya jelas. Bisnis produksi mobil bekas tidak cocok jika owner ingin cepat balik modal. Sehingga sukses di bisnis rental tergantung kepada utilisasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi artinya kepemimpinan atau pemimpin tahu arah yang mau dituju. Lalu diredefinisikan kembali model bisnis, target market, finansial, people management. Sehingga semakin jelas targetnya akan lebih mudah untuk dikelola. Nah, itu adalah contoh kasus di PT Adi Sarana Armada. Bila kita belajar dari karakter huruf China atau Mandarin, Weiji berarti krisis atau krisis. Bila di-split, ini mengandung 2 hal. Satu adalah Wei-nya adalah dangers, dan sedangkan Qi-nya adalah a time of opportunity. Walaupun dikatakan krisis Wei-Qi, di balik bahaya tentu akan ada kesempatan. Dan ini pun akan menghasilkan namanya persiapan. Maka dari itu, ini adalah langkah-langkah strategik supaya kita bisa membangun bisnis kita lebih baik. Demikian pemaparan saya terkait dengan strategic plan untuk bisnis. Terima kasih.